Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita sekalian, karena kasih dan cinta Tuhan bagi kita sekalian sehingga kita boleh menikmati kehidupan kita hari ini dalam segala situasi yang kita hadapi dalam kehidupan pribadi dan kehidupan persekutuan kita. Saudara-saudara, rindu untuk kemudian berefleksi hari ini dalam rangka memperingati 70 tahun persekutuan gereja di Indonesia. Tentu dalam suasana yang kita hadapi bersama-sama dalam pandemi virus corona COVID-19 yang kita alami pada beberapa bulan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam masa-masa yang kemudian kita hadapi bersama-sama sebagai gereja, tentu ada banyak hal yang kita rasakan, perubahan-perubahan yang terjadi. Tembok-tembok gereja kita yang selama ini membatasi untuk kemudian kita berjumpa akhir-akhir ini kemudian menjadi hilang karena virus corona itu. Saya sendiri mengalami banyak hal dalam rangka ibadah-ibadah yang terjadi atau dalam rangka diskusi-diskusi yang terjadi selama virus corona. Sebagai pendeta gereja Toraja, ada seorang yang kemudian mengajak untuk mengikuti khotbah Pastor Ok Sokfak dari Korea Selatan yang kemudian disiarkan ke berbagai negara, 94 negara, dan saya mengikutinya beberapa hari mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Pastor Ok Sokfak dari Korea Selatan. Juga diajak oleh Saat Malang untuk mengikuti rembuk nasional menghadapi virus corona dan pasca pandemi virus corona. Juga dalam ibadah-ibadah yang terjadi, yang kemudian kita ikuti baik ibadah malam maupun ibadah hari Minggu, biasanya kita mengintip atau biasanya kita mengikuti ibadah-ibadah dari gereja-gereja lain, dan kita bisa mengikutinya bersama-sama dengan warga jemaat. Atau kemudian kita mengirim khotbah atau khotbah-khotbah yang disampaikan oleh teman-teman pendeta dari gereja Toraja, diikuti dan diaminkan oleh gereja-gereja lain yang kemudian mengikuti atau mendengarkan khotbah itu. Jadi dalam rangka menghadapi virus corona yang kita hadapi, ternyata benteng-benteng atau tembok-tembok gereja kita, kalau kita tidak katakan runtuh, tapi sudah menjadi kaca tembus pandang, di mana kita bisa kemudian berjumpa dalam ibadah-ibadah, dalam diskusi-diskusi, dalam khotbah-khotbah yang kemudian kita lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam rangka memperingati 70 tahun persekutuan gereja di Indonesia, tentu ini menjadi perenungan kita bersama-sama bahwa ketika Roh Kudus turun di Yerusalem ke tengah-tengah murid, maka dari sekian banyak hal yang terjadi, mujizat, tanda-tanda heran yang terjadi,
Ada satu hal yang luar biasa adalah bahwa kemudian orang-orang yang datang di Yerusalem dengan berbagai macam bahasa, kemudian mereka murid-murid kemudian menggunakan bahasa-bahasa mereka, dan orang-orang yang kemudian datang dari berbagai belahan dunia, baik Eropa, Asia, dan Afrika, bisa mengerti apa yang kemudian disampaikan oleh murid-murid. Murid-murid bisa menggunakan bahasa-bahasa mereka. Tentu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa kemudian menoleh ke belakang pada sebuah peristiwa yang terjadi di Menara Babel pada saat manusia kemudian ingin melawan Allah dengan bersama-sama ingin mendirikan sebuah menara sampai ke langit. Dalam kesombongan untuk mendirikan menara itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah marah, Allah mengacaukan bahasa mereka, dan karena itu mereka berserak ke berbagai penjuru bumi. Dalam peristiwa keturunan Roh Kudus, dalam kerendahan hati murid-murid menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus bagi mereka. Dan ketika Roh Kudus turun kepada mereka dan mereka bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa, mengartikan bagi kita bahwa kalau menara Babel dalam kesombongan bahasa dihancurkan, maka keturunan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus menandakan bagi kita bahwa yang berbeda-beda itu, bahasa yang berbeda-beda itu digunakan Roh Kudus untuk kemudian menjangkau bangsa-bangsa. Roh Kudus menggunakan bahasa yang berbeda untuk menyampaikan kabar sukacita, kebenaran di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja lahir dari karya Roh Kudus, dan kita ada sebagai gereja hari ini juga karena buah dari pekerjaan Roh Kudus melalui penginjilan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam banyak perbedaan di antara kita lah, lalu kemudian gereja bersepakat hati 70 tahun yang lalu untuk kemudian mendirikan sebuah lembaga yang namanya PGI. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, simbol yang digunakan oleh PGI adalah sebuah kapal besar. Dan saudara-saudara, dalam kapal besar itulah kita kemudian hadir di dalamnya. Sebagai bagian dari orang yang ada di dalam kapal itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, maka kita bersepakat hati untuk kemudian tidak membocorkan kapal-kapal itu. Karena ketika kapal itu bocor, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, maka pikiran kita, tenaga kita hanya tertuju untuk memperbaiki kapal-kapal yang bocor itu, sehingga kita kemudian tak mampu lagi untuk menunaikan pekerjaan kita agar kemudian kapal bisa sampai pada tujuan yang pasti. Atau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kapal yang besar itu ada bagian di mana ada orang yang merasa kelaparan, kehausan, atau mungkin sakit. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, ketika ada dari bagian dalam kamar-kamar dalam kapal itu yang merasa kesakitan karena kelaparan, karena haus, maka tentu semua orang yang ada dalam kapal itu akan merasakan ketidaktenangan karena rintihan dan erangan dari sesama yang mengalami
penderitaan dan kesakitan itu. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudaraku dalam berlayar dalam kapal besar PGI. Tentu ada kapal-kapal yang lain yang juga kemudian berlayar pada tujuan yang sama. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kemudian kita berlayar dengan kapal-kapal yang berbeda yang ada di samping kiri kanan kita, maka tidak boleh ada kecemburuan memandang kapal-kapal yang indah, yang mungkin indah dari segi warna dan sebagainya, penampilan dan sebagainya. Karena dengan kecemburuan itulah kita tidak bisa berlayar dengan baik. Atau dalam kemudian berlayar bersama-sama ke pantai, saudara-saudara, agar kemudian bisa tiba dengan selamat, tidak boleh ada kemudian saling melambung. Karena kita kemudian saling melambung, Bapak, Ibu, dan saudara, kapal bisa bertabrakan dan kapal bisa menjadi rusak dan tenggelam. Kita harus berlayar bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, agar kita kemudian bisa sampai pada tujuan yang sama. Karena ketika gelombang datang, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa seruan kita sama, Tuhan tolonglah kami. Atau ketika kemudian kita berlayar dalam suasana di mana gelombang tidak ada, maka pastilah juga seruan sama. Kita akan mengangkat pujian pada Tuhan yang sama, pada pemilik kehidupan, pada kepala gereja, yaitu Yesus. Atau kemudian ketika kapal-kapal kita bisa kemudian berlayar dengan baik dan tiba dengan baik di pantai, maka ungkapan yang sama akan kemudian kita ucapkan, yaitu amin dan haleluya. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perayaan 70 tahun Persekutuan Gereja di Indonesia, kita ingin berlayar bersama-sama. Kita bisa kemudian kuat ketika kita berlayar bersama-sama. Kita bisa berbagi dengan baik kalau kemudian kita saling menghargai dan saling mengasihi. Dan saudara-saudara, dalam doa Yesus yang ada dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 21, ini doa yang sangat indah yang kemudian diucapkan oleh Yesus dan menjadi harapan Yesus, menjadi harapan kita bersama-sama. Dikatakan begini, saudaraku, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu doa yang begitu indah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid dan juga disampaikan kepada kita. Semoga mereka semua menjadi satu, agar tujuannya tercapai, agar dunia tahu bahwa kita gereja yang ada dalam kapal-kapal yang sementara berlayar bisa hidup dalam kebersamaan dan dalam kesatuan. Dari Jemaat Surabaya, Kota Surabaya, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Persekutuan Gereja di Indonesia. Tentu kami berharap dan kita berharap bahwa PGI semakin kuat dalam kebersamaan, sehingga kita kuat dan mampu menghadapi virus corona dan juga ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.